Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, Haleluya, pujilah. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dan menyertai saudara juga. Oke, teman-teman. Ayat pembuka kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh Kudus, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu saat sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Oke teman-teman, tadi kalau diingat tema kita hari ini apa ya? Di awal kayaknya kita sempat sebut gitu, aku sama Ben sebut deh. Apa ya tema kita hari ini? Fam, strip, I-E-L-Y. Family, tapi fam, strip, I-L-Y. Betul Vincent, thank you Vincent. Family tapi IL-nya dipisah gitu ya. Terus tadi Ben udah bilang gitu, kalau IL sih biasanya ada alif-alifnya gitu lah ya. Benar teman-teman. Nah, family tapi IL-nya dipisah ini berarti fam, I love you gitu. Nah, kalimat ini sebenarnya gampang ya teman-teman buat dipahami gitu ya. Kayak ya udah, fam, aku sayang kalian gitu kan. Tapi ternyata sulit banget buat diucapin langsung ya teman-teman. Berbicara tentang keluarga gitu ya, pasti setiap dari kita punya bayangan gimana sih atau seperti apa sih keluarga ideal itu menurut kita. Pasti beda-beda lah ya teman-teman. Mungkin ada yang melihat keluarga ideal itu yang harmonis, ada yang melihat keluarga ideal itu keluarga yang terbuka satu sama lain, atau yang menerima kita apa adanya, yang selalu mendukung mungkin, dan banyak lainnya gitu teman-teman. Pasti setiap kita beda. Tapi kehidupan di keluarga itu nggak selalu indah ya teman-teman. Kadang kita bertengkar sama saudara kita atau sama orang tua kita mungkin, dan bikin suasana di rumah itu nggak nyaman banget.
nggak enak banget deh pokoknya di rumah karena situasi yang berantem itu. Ya nggak menutup kemungkinan kita justru merasa tersakiti di dalam keluarga kita sendiri. Dan kalau udah kejadian nih kayak gini, biasanya kita ngapain ya teman-teman? Malah makin bete, atau malah ngejauhin, diem-dieman, atau bahkan kita bentak-bentak anggota keluarga kita yang lain. Ya banyak outcome ya teman-teman yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Padahal dari ayat yang tadi kita baca, Tuhan bilang, hendaknya kita satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah Ben, balik lagi nih Ben. Ngomong-ngomong tersakiti gitu ya, kenapa ya kok kita bisa merasa tersakiti atau terluka, terutama dari keluarga kita sendiri gitu Ben? Kalau ngomongin keluarga yang idealnya orang terdekat dan kenapa bisa tersakiti, pasti nggak akan jauh-jauh dari dua hal ini sih, Zel. Harapan dan ekspektasi, harapan dan realita maksudnya. Ya, ketika harapan itu terlalu tinggi dan realitanya terlalu rendah terjadinya, ya jatuh, sakit. Makanya akan ada kekecewaan. Memang sih nggak salah untuk berharap gitu ya. Tapi kita perlu sadar sih, kalau realita itu nggak jarang atau mungkin malah sering kali ya. Itu tuh nggak berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi apa sih respon kita sebenarnya yang terjadi ketika harapan ini tidak tercapai? Mungkin seringkali kita malah merasa Tuhan itu nggak adil ngasih kita keluarga seperti ini. Kok keluarga orang lain kayaknya lebih indah sih, kok keluarga orang lain kayaknya lebih akrab sih, lebih seru sih, lebih damai-damai aja nggak kayak keluarga gua gitu. Gimana teman-teman, apakah kita pernah berada di posisi seperti itu? Sekarang coba kita sama-sama mengambil waktu sejenak, kita ingat-ingat lagi. Gimana sih sikap kita kalau sedang tersakiti khususnya oleh orang yang katanya terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Apakah kita tetap ingat Tuhan dan bersyukur atas permasalahan dan keluarga yang kita punya? Atau malah kita nyalahin Tuhan? Tuhan kenapa sih ngasih keluarga yang kayak begini? Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, mungkin kita nyimpan dendam sama keluarga kita, kepada anggota keluarga yang menyakiti kita. Lewat satu pujian setelah ini yang akan kita nyanyikan bersama-sama, aku mau ajak kita untuk sama-sama, yuk kita belajar mengampuni siapapun itu, khususnya keluarga kita, yang mungkin pernah menyakiti diri kita. Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Setiap orang yang memohon belas kasih Tuhan pasti akan dirangkul olehnya, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan beserta dan besertamu juga. Begitu besar kasih Allah kepada kita umat manusia, sampai-sampai Ia mengutus anaknya untuk menebus segala dosa kita. Maka marilah kita memuji kebesarannya, kita nyanyikan ungkapan syukur kita melalui pujian How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power to all the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Baik teman-teman yang terkasih, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan melalui kesempatan pertemuan atau ibadah virtual kami ya Tuhan. Tuhan boleh memanggil kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dari remaja maupun pemuda ya Tuhan. Kami mau bersatu ya Tuhan. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang boleh nyata atas kehidupan kami. Kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja ya Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, membentuk kami agar kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Fem dalam kurung ILY gitu ya, family. Namun sebelumnya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 128. Baik, kelihatan ya slide saya teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke.
Mazmur 128 yang berbunyi demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarnya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Baik, sepertinya saya mendengar sautan balasan kalian haleluya 3 kali dalam hati gitu ya. Nah, baik teman-teman, berbicara tentang keluarga, pasti berbicara tentang lebih dari satu orang dong ya. Nggak mungkin dong ya, keluarga itu cuma saya, atau cuma Katalia, cuma Erna, cuma Benedik, nggak mungkin. Itu pasti lebih dari satu. Makanya perlu yang namanya berkumpul atau together. Namun kalau masalah keluarga, apakah benar-benar kita hanya sekedar ya yang namanya keluarga ya together, artinya ya berkumpul gitu ya, nggak jelas ngumpulnya ngapain, nggak jelas maknanya apa, terus perasaan yang dialami keluarga itu seperti apa, nggak jelas. Atau jangan-jangan ada yang berpikir, oh keluarga itu Kak, artinya to get her. Ya aku harus ngejar dulu pasangannya, maksudnya bisa her, bisa him gitu ya. Pokoknya mengejar orang lain, lawan jenis gitu ya. Ya karena aku mau berkeluarga berartinya aku harus gigih nih. Wah, aku punya kriteria A, B, C, D. Dia harus A, begini, 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 begini. Supaya aku bisa membentuk keluarga. Ada orang kayak gitu, aku mau berkeluarga, aku mau nikah. Pernah dulu teman saya gitu ya, teman-teman boleh manggil aku BB gitu ya, atau Kak BB. Teman Kak BB pernah berteriak pada saat retret gitu, dia lagi stres banget, dia teriak, aku mau nikah, anak pemuda gitu ya. Dia teriak kenceng banget, saking dia pengennya. Nah teman-teman kan bukan masalah itu kan, membentuk sebuah keluarga bukan karena kita pengen, bukan karena kita ingin, tapi ini sebuah makna yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi buat teman-teman yang masih yang udah mulai memikirkan aku mau serius di dalam kehidupanku, mau serius siapa tahu Tuhan berkenan untuk aku berkeluarga, berarti aku mulai mikirin nih ngejar si dia gitu ya. Ngejar kadang-kadang gitu ya, teman KBB pada waktu pemuda dia bisa kalau lagi pengen punya pacar, dia ngejar orang tuh bisa lebih dari satu. ABCD dia kejar, siapa yang dapat itulah yang entah yang beruntung atau entah yang tidak beruntung gitu ya. Tapi itu bukanlah motivasi yang benar gitu ya. Seolah-olah yang penting siapa aja, yang penting dapat, yang penting kena, yang penting mau sama gue. Enggak gitu teman-teman. Keluarga itu bukan masalah sekedar berkumpul, sekedar mencari pasangan hidup dan menjadi sebuah keluarga. Lebih dalam dari itu. Nah, teman-teman, ada 3 gambar gitu ya di hadapan teman-teman nih. Ada gambar 1, 2, dan 3. Persamaan dari gambar ini adalah, ya pasti ya teman-teman tahu ya. Nanti setelah ini kita akan men-sharingkan ini. Ketiga gambar ini menunjukkan sekelompok orang yang sedang rowing atau ada yang rowing, ada yang cuma paddling gitu ya. Paddling kan mengayuh biasa. Rowing itu benar-benar dengan sekuat tenaga gitu ya mengayuh. Nah kalau teman-teman lihat ini coba bayangkan sebagai gambaran keluarga ya. Keluarga yang pertama, kalau teman-teman pernah nih piknik sama keluarga, naik perahu gitu ya, naik kapal, pasti itu kan
nggak ada pressure ya main aja ya, sekedar ngayuh gitu ya. Kadang-kadang anak-anaknya cuma main air kecipak-kecipuk, terus si papahnya yang sekuat tenaga mengayuh. Nah, nggak ada tujuan, yang penting having fun. Ini keluarga pertama. Semua orang menikmati posisinya, menikmati kehidupannya sebagai salah satu anggota keluarga. Yang penting fun itu ya. Keluarga yang pertama yang penting adalah fun. Nah, yang kedua sama-sama mengayuh, sama-sama naik perahu, tapi bedanya ini semuanya on target, semuanya punya misi, semuanya punya tujuan yang sama. Saya harus menang. Nah, ini bisa jadi tipe keluarga yang semua anggota keluarga berusaha untuk berprestasi, berusaha untuk mencapai karir yang bagus, mencapai nilai akademis yang bagus, berusaha untuk mendapat apapun semuanya yang bagus. Ini ada tipe keluarga ini, punya high expectation gitu ya, dan juga punya standar yang tinggi. Jadi kalau seorang anak diharapkan ya kalau nilai kamu tuh ya nggak boleh ada yang remedial, nggak boleh tuh IPK kamu di bawah 3,5, nggak boleh tuh karir kamu tuh cuma pegawai kontrak, nggak boleh. Kamu harus mencapai ini A, B, C, D, makin lama makin tinggi. Ini tipe keluarga kedua gitu ya, high standard gitu ya, high demand, high expectation, semuanya serba high. Nah, yang ketiga, ini beda lagi teman-teman. Sama-sama mengayuh, tapi mereka under pressure, dalam tekanan. Jadi disuruh belajar ya terpaksa, disuruh kerja keras ya terpaksa, disuruh ngapa-ngapain terpaksa. Karena kalau nggak dilakuin, kalau di sini digambar, ini kan gambarnya kapal budak ya. Kalau budak itu kalau nggak ngelakuin tugasnya pasti dicambuk. Kadang-kadang dicambuknya bisa mengakibatkan kematian gitu ya, karena cambuknya bukan main gitu ya kerasnya. Nah, bisa jadi ada keluarga yang seperti ini loh teman-teman. Jadi ekspektasi yang begitu besar sampai kalau kita tidak mencapainya, kita mendapat punishment, kita mendapat hukuman, kita mendapat sanksi yang membuat kita semakin tertekan karena kita merasa aku nggak sanggup di sini, aku nggak bisa. Seperti ada beberapa kasus anak-anak dipaksa untuk masuk jurusan, misalnya dia nggak suka IPA disuruh masuk IPA, dia nggak suka kuliah ini disuruh kuliah ini, dia nggak suka berkarir di sini dipaksa karena demand yang dipaksakan gitu. Jadi anak harus nurut. Kalau nggak nurut, waduh, orang tua akan memberikan sanksi, mungkin sanksinya nggak kejam seperti kapal budak ini ya, mungkin kalian nggak dicambuk, enggak. Tapi sanksi verbal itu kan lebih mengerikan ya teman-teman ya. Mungkin kalian akan diomelin, mungkin kalian akan didiemin, mungkin kalian akan mendapat bully-bully tersembunyi gitu ya. Kadang-kadang kita bisa mendapat juga tuh bully dari keluarga gitu ya, yang membuat kita semakin pressure karena kita tidak bisa mencapai apa yang keluarga kita inginkan. Nah, teman-teman bisa jadi nih ketiga gambar ini 1, 2, 3 kita nggak murni. Misalnya gini, Kak, aku tuh yang satu, Kak, keluargaku have fun. Tapi keluargaku kadang-kadang juga membuat aku harus mencapai sesuatu, dan kadang-kadang mereka juga marah sama aku. Boleh mix ya teman-teman ya. Nah, habis ini nih teman-teman, pengurus akan membantu kalian untuk join di room, dan kalian akan men-sharingkan di dalam kelompok kalian, menurut kalian gitu ya, gak usah menurut orang lain, menurut kalian kita mau terbuka aja karena kita mau saling bertumbuh ya teman-teman sebagai persekutuan di dalam Kristus. Menurut kamu nih, keluarga kamu yang mana? Keluarga yang 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, atau 1, 3, atau 2, 3, atau nggak ada dari sini pun nggak apa-apa kalau kalian punya pandangan sendiri. Yang penting kalian itu mencoba menggambarkan keluarga aku yang mana ya, gitu ya. Nanti kita sharingkan di dalam room masing-masing. Terus kemudian yang kedua, sharingkan juga apakah kamu merasa aku ngerasa kurang nih Kak dengan bentuk keluarga seperti ini. Misalnya bentuk keluarga yang pertama, Kak, keluargaku terlalu santai, kayak nggak ada ambisi, semuanya terlalu gampang, semuanya tersedia, nggak ada
nggak ada tujuan gitu ya, nggak ada motivasi. Atau misalnya Kak, aku nggak suka nih keluarga ini, terlalu banyak tuntutan, nggak pernah have fun, nggak pernah liburan, nggak pernah dapat pujian, semuanya serba tekanan dan tekanan. Nah, teman-teman, kita terbuka ya di dalam room ini ya. Ini kesempatan kalian loh teman-teman, jangan ragu-ragu. Karena ketika Tuhan memanggil kita di dalam persekutuan ini, itu adalah untuk kita bertumbuh, dan ketika kita mau terbuka, pasti kita akan mendapat berkat ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita akan sharing selama 10 menit, kemudian nanti kita akan kembali ke main room, nanti teman-teman pengurus yang akan membantu kalian untuk kembali ke dalam main room setelah 10 menit berakhir ya. Baik, silakan teman-teman untuk dibagi dalam room masing-masing. Ini masih ada berapa ini? 4 orang lagi. Apakah kalian tidak join room? Ini yang tinggal penatua sama yang operate, Kak. Oh gitu. Kalian boleh masuk loh. Gak apa-apa. Boleh masuk ke room. Kalau Stanley mau masuk nggak kok? Apa? Mau masuk join room nggak? Terserah. Boleh-boleh aja. Daripada kita di sini nggak ngapa-ngapain. Enggak. Boleh sambil makan Indomie. Oh gitu. Wahyu boleh deh, kok Stanley boleh ini dimasukin ke room mana? Joinin ke room mana Wahyu? Bentar ya kok. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau Arisa ini penatua pendamping pemuda atau gimana? Enggak Kak, saya PIC kebaktian, tim kebaktian. Oh, kebaktian secara umum atau pemuda doang? Pemuda aja Kak. Pemuda aja gitu ya. Kita pernah ketemu emang di Samanhudi? Pernah nggak ya? Kayaknya belum deh Kak, atau belum Kak. Aku kayaknya pernah 3 kali mimpin di Samanhudi. Oh. Pernah ketemu tapi belum, karena saya belum join, karena saya baru join juga sih Kak. Sebelumnya ada di Samanhudi juga, cuma belum ikut join ke pelayanan. Oh, masih di umum ya? Iya. Oh, sekarang terpanggil ke lantai atas. Kalau umum kan di lantainya lebih bawah, pemuda lebih tinggi. Iya benar. Aduh, ya puji Tuhan. Kak Berliana dari mana asalnya? Aku asal apanya nih? Asal. Suami aku pendeta di GKI Kemang Pratama. Terus tapi aku orang Jakarta, asal jemaat aku dulu GKI Kayu Putih. Oh, enggak, aku lihatnya kayak ada marganya si Barani Batak. Oh iya. Tapi aku bukan Batak beneran karena nggak bisa bahasa Batak. Aku besarnya di Cempaka Putih. Oh. Jadi tidak tergabung dalam komunitas yang membuat aku bisa berbahasa Batak. Besarnya di GKI. Tapi pernah berarti keluarganya memang orang Jakarta juga Kak, nggak ada yang dari Medan sama sekali. Keluarga ya iya 100% aku mama papa ya orang Batak. Cuma karena besarnya bukan di HKBP kali ya, besarnya di GKI. Ya jadi kayak kacang lupa kulit kali ya. Sedih deh. Dibilang Batak KW karena nggak bisa bahasa Batak. Oh, sama sekali Kak nggak bisa. Oh bisa makan, mandi, tidur, uang gitu. Itu hafal itu. Yang easy mah aku hafal deh. Pokoknya kadang-kadang kalau kayak bahasa Korea juga kan yang paling duluan dihafalkan kata maki-makian tuh. Kadang-kadang bahasa Batak maki-makian juga lebih jago. Iya benar.
Aku kirain tadi karena ada borunya gitu kayak dari asal. Iya asli, enggak loh. Aku terakhir kali pulang ke kampung SMP, Oh, long di mana kampungnya, years Kak? Kalau ago. boleh tahu. Kalau nggak salah nih ya, saking nggak tahunya. Kalau nggak salah di Bali G. Oh, jauh dong Ya. berarti. Kamu di mana, Saya Arisa? di Lubuk Pakam, Kak. Oh, kayaknya suami aku lebih ngerti tuh. Dia lebih Batak dari aku. Oh, marga apa, Kak? Boleh tahu? Dia Sitorus, Pendeta Ricardo Sitorus. Oke. Oh, begitu. Emang Arisa besarnya di mana? Di Lubuk Pakam, Kak. Oh gitu. Terus ke Jakarta ini kerja atau sekolah? Kerja sih, awalnya main ke rumah paman. Kecemplung, gitu. jadinya ya udahlah kerja sekalian di sini. Iya ya. Di Jakarta emang lebih banyak challenge sih dibanding Bener. kota-kota lain ya. Kompleksitasnya tinggi, makanya kalau kita udah pernah besar di Jakarta, Mas keluar dari Jakarta jauh lebih ringan loh. Karena aku pernah ke beberapa kota, pernah kerja di Jambi, terus pernah kuliah di Jogja, terus ngerasain iya ya, ternyata tempaan ketika kita hidup di kota metropolitan itu berguna banget ketika kita dikirim keluar. Tapi nggak tahu kalau keluar negeri, mungkin keluar negeri lebih serem kali. Iya, pressure-nya di sini lebih lumayan sih, buat growing lumayan. Lebih besar. Ini ngomong-ngomong Wahyu ini operator ya? Iya. Saya minta tolong Wahyu. Wahyu biasa dia multi talenta, Kak. Bisa musik, bisa untuk mulmed, bisa sound editor, gitu-gitu, Kak. Oh, pemuda juga ya, pemuda. Iya, masih pemuda, Kak. Weh, Cici. Aku tuh pemuda kenalnya Madeline. Masih ada nggak sih Madeline? Oh, masih. Oh gitu. Terus siapa lagi ya? Dulu aku pernah ikut summer camp soalnya. Oh, Madeline Tion Warda gitu bukan sih? Nggak tahu soalnya dia dipanggilnya cuma Made. Di mana Kak itu Madeline? Terus calon pendeta di GKI Kemang Pratama itu asal jemaatnya GKI Samanhudi. Mungkin teman-teman siapa udah kenal kali karena dia langsung ini sih ya. Namanya Anita. Wahyu kenal Wahyu? Anita Budiarta. Nggak kenal. Waduh. Dia ngaku-ngakunya sama Rudi loh. Weh, aku ngomporin provokator. Enggak sih, karena memang dia walaupun asal jemaat GKI Samanhudi, dia pelayanannya di GKI Menteng. Oh. Karena dia kan sekolahnya di STT Jakarta kan. Jadi pelayanan ke GKI Menteng karena lebih dekat sama kos-kosan. Mungkin kalian nggak kenal. Jangan-jangan mungkin ada yang teman sekolah minggu zaman dulu atau teman katekisasi. Iya benar. Nah, gitu. Benar. Iya. Dia cerita sendiri kok. Mungkin teman-teman Samanhudi nggak kenal sama aku. Iya, mungkin kitanya Kak, mungkin sayanya yang memang update. Dianya memang terkenal, sayanya yang nggak kenal gitu. Dia asli GKI, sekolahnya penabur terus. Waduh. GKI 100%. Iya, bener ya. Berarti Kak Berliana panggil apa Kak? Kak BB ya? BB. Juga dong yang ini. Apa? Keren juga nama panggilannya Kak BB. Oh iya, itu panggilan dari kecil. Terbawa terus sampai besar, sampai sudah jadi mama-mama. Di GKI Pratamanya juga ngelayanin di remaja atau gimana Kak? Kalau di GKI nggak bisa satu hamba Tuhan melayani dua hamba Tuhan melayani di GKI yang sama. Tadinya saya TPG di GKI Camar, tapi berhubung pandemi, ya saya mundur lah karena menyadari semua kegiatan online dan pada saat itu awal-awal kan semua kegiatan digabung ke umum kan. Saya pikir saya mendampingi dari kejauhan sajalah. Jadinya saya mundur dan mendampingi mereka di mana mereka perlu ya saya dampingin, tetap mendampingi di GKI Camar dan di GKI Kemang Pratama. Namun kayaknya aku makin kesini makin fokus ke pastoral konselingnya remaja pemuda nih. Karena pandemi ini mental health kan makin tinggi. Iya, benar. Apalagi anak-anak remaja ya, remaja ke pemuda, benar sih Kak.
Iya, jadi pandemi ini aku makin tinggi justru itunya, pendampingan. Nah, bersyukurlah artinya mereka masih mau ditolong, ya kan? Iya. Yang bahaya itu Yang terberat kasusnya apa, Kak? Yang Kakak waduh, handle? kalau udah berat banget aku nggak bisa cerita dong. Oh iya. Udah yang ringan deh, yang ringan. Yang ringan ya akan berhubungan dengan topik kita hari ini, gesekan keluarga. Biasa keluarga cuma ketemu sebentar-sebentar ya. Ini pandemi ketemunya bisa seharian. Iya bisa benar. 24 hours with your mommy and daddy. Waduh, what happened? Aya naon kata orang Sunda mah? Iya, liar. Iya sih bener, Kak. Tadinya anak-anak pergi pagi, orang tua pergi pagi, orang tua pulang malam, anak-anak malam masih les, masih belajar, akhirnya interaksi gak ada, ketemu Minggu atau Sabtu malam, makan malam, udah selesai. Nggak ada konflik. Nah, sekarang kan konflik makin tinggi karena ketemu terus. Iya, benar. Begitu. Ternyata nggak ketemu itu ada bagusnya juga kan ya, Kak? Tapi justru Tuhan ingin kita bertumbuh sih melalui pandemi ini. Karena at the end kita akan selalu punya orang-orang yang kita ketemu setiap hari gitu ya. Mungkin nanti nggak dengan keluarga kita, tapi mungkin ntar kan dengan rekan kerja, mungkin dengan nanti kalau udah punya suami atau istri, ya kan? Ini sebenarnya training sih digembleng nih sama Tuhan nih. Iya, benar-benar. Supaya makin tough, iya. Makin tangguh. Bener. Hidupnya nggak makin mudah, kita yang makin kuat ya kan, Kak? Iya. Ini teman-teman bisa diingetin nggak? 3 menit lagi siapa yang bisa ngingetin ya? Wahyu ya? Wahyu. Wahyu boleh diingetin teman-teman 3 menit lagi. Oke. Nih. Nanti ke close ini sih otomatis kalau misalnya. Oh gitu. Oh mantap. Okay. Otomatis ya dibuat ya Wahyu ya. Iya. Yeah. Wahyu ini masih kuliah atau kerja? Udah kerja. Oh oke. Okay. Baru lulus ya. Lulus dari mana? Ukrida. Ukrida, jurusan IT ya? Elektro. Oh elektro. Oke, elektro. Oh anak GK Kemang Pratama banyak tuh ya kuliah di Ukrida. Oh. Tapi mungkin nggak kenal. Beda jurusan soalnya. Bisa apa ya? Jurusannya. Iya. Jurusannya jurusan apa Kak, kata Wahyu? Ada yang ada yang industri, manajemen, akuntan. Stable dikasih tahu ya, takutnya internet aku ada ya, something. Tadi kayak robot internetnya Kakak. Kapan tuh? Nih, kayak ini. Ini barusan kayak robot suaranya. Kapan tuh? Ini tadi. Waduh. Tadi sebentar kayak gitu sih. Sekarang enggak. Iya. Mudah-mudahan nanti stabil ya. Iya, enggak bagusnya begini kalau misalnya ibadah ya Kak, internetnya. Iya. Kita jadi berserah pada jaringan. Iya, benar. Internet bagus, jadi salah satu topik doa. Benar-benar. Oh, ini udah pada balik semua nih. Baik, sudah semuakah balik ke main room? Kayaknya belum Kak, belum semua. Tadi ada berapa room ya? Wahyu. Ada 10. 10 kayaknya Kak. 10. Oh ada 10, oke. Masih nunggu berapa room lagi kita ini?
Tinggal berapa belum Wahyu? Tinggal satu sih. Tinggal satu ya, oke. Oke, sambil nunggu teman yang belum join, sebelum nanti KBB minta salah satu dari masing-masing kelompok, nggak semua kelompok gitu ya, untuk sharing, aku akan share dulu gitu ya untuk keluarga aku gitu ya. Jadi kalau keluarga aku itu sebenarnya sangat di nomor satu. Sangat kental di nomor satu. Jadi masing-masing semua orang terserah mau ngapain, bebas gitu ya. Kamu mau nilainya bagus, gak apa-apa, nilainya jelek, ya sudah gitu ya. Kamu mau juara, oke, gitu, nggak mendapat pujian yang berlebihan. Kamu kalau misalnya disetrap gara-gara gak ngumpulin tugas juga nggak pernah sampai dimarahin habis-habisan. Enggak, jadi seneng banget itu. Ternyata setelah menjalani sekian lama gitu ya, ternyata itu membentuk saya, saya langsung ke nomor 2 gitu ya, membentuk saya jadi pada awalnya menjadi pribadi yang low motivation gitu ya. Karena segala sesuatunya too easy, terlalu mudah, terlalu gampang, jadi saya nggak punya tantangan, nggak punya challenge, nggak punya kemauan keras gitu ya untuk mencapai sesuatu, karena nggak pernah dimarahin, nggak pernah ada tekanan, membuat saya menjadi pribadi yang nggak kompetitif. Jadi kalau ada apa-apa itu, jadi saya ya sudah gitu ya. Oke, saya dapat bagus. Tapi perkembangannya saya menjadi pribadi yang kompetitif itu setelah saya mendapat pengalaman di luar keluarga. Nah, mungkin ini nanti teman-teman bisa sharingkan juga gitu ya. Apakah tempaan di dalam keluarga itu tetap stay as the way they are gitu ya. Kalian menjadi pribadi yang seperti itu, ataukah itu nanti akan berinteraksi dengan yang luar, bisa jadi teman, bisa jadi rekan kerja, itu membuat kalian menjadi pribadi yang berubah, better atau worse gitu ya. Nanti teman-teman bisa sharingkan juga. Baik, udah semua kayaknya ya. Saya boleh nunjuk ya, boleh ya teman-teman ya, nunjuk untuk satu orang men-sharingkan, bukan cerita dia, tapi cerita dari kelompoknya itu kira-kira garis besarnya seperti apa. Misalnya, Kak, kalau dari kelompok aku nih, ada yang nomor 1, terus ada yang nomor 2, ada yang gini, ya, yang seingat kamu aja gitu ya. Kita mau santai aja nih, karena kan lagi ngomongin keluarga, nggak boleh terlalu serius, nanti malah stres ya. Baik, KBB tunjuk ya. Biasanya tuh yang ditunjuk pertama tuh yang kelihatan dong yang di awal. Oke, kalau gitu saya minta ininya deh, PL-nya, mana PL-nya? Pemimpin liturginya. Ada Ben, Kak. Ada Zelen juga, Kak, ada Zelen juga. Oke, KBB mau nanya, di antara kalian yang udah nonton 007 siapa? Enggak, Kak, aku nggak nonton. Aku. Benedik atau Katalia? Enggak, Kak, aku nggak nonton. Tahu, baru dengar, Kak. Di antara kalian yang sudah nonton Imperfect, nggak ada hubungannya kan? Nonton Imperfect kan? Imperfect nonton, ya. Nonton dua-duanya. Waduh, aku maunya beda nih. Di antara kalian yang sudah nonton Hometown Caca? Aku belum. Aku enggak. Kalian kembar, kayak jangan-jangan kalian jodoh. Ya ampun, jangan kayak Ben punya. Kalau gitu aku nembak aja deh, aku nembak Ben aja deh. Oh iya, oke. Ayo silakan Ben. Oh yang sharing ini ya, oke. Ini jawaban aku kan ya, bukan jawaban kelompok berarti kan? Jawaban kelompok. Oh, oke. Termasuk kamu juga gitu, jadi kamu ceritain aja garis besarnya. Oke, jadi tadi tuh di breakout itu tadi ada aku sama Kiara, sama Ko Yogi, sama Ko Hendrik, salah satu
Margareta, Eta. Cuman tadi Eta kayaknya kendala di mic jadi nggak bisa ikut diskusi lah gitu. Terus kalau ngomongin yang pertanyaan pertama itu kebanyakan sih macam-macam sih Kak. Tadi ada yang jawab keluarganya no pressure, jalan sendiri-sendiri gitu. Ada juga yang ya pressure seadanya gitu. Tapi kalau jawabanku sendiri sih terjadi perubahan gitu sih. Jadi dulu waktu hampir SD ke SMA awal tuh tipe yang aku nggak tahu sih ini 1, 2, 3 tuh yang mana ya. Cuman dulu tuh yang aku alamin tuh di push harus ranking 1 gitu loh. Harus kudu wajib gitu. Kalau enggak bisa diomelin, dihukum gitu. Pernah kayak pas kelulusan SD, pas aku tiba-tiba ranking 2 tuh kayak si papi tuh pas aku sama papi dipanggil ke panggung tuh kayak dia mukanya kecewa tuh udah kelihatan tuh dia tuh nggak seneng anaknya cuma juara 2 gitu. Itu dulu gitu. Cuman kalau sekarang ya udah turun lah pressure gitu. Kalau aku juga rebel juga, aku yuk speak up juga gitu kayak capek kayak harus juara 1 gitu. Itu gitu. Kalau keluarga kita yang mana. Tapi kalau yang pertanyaan kedua yang kurang kebanyakan sih jawabnya soal komunikasi sama kehangatan dalam keluarga sih gitu. Jadi karena tidak adanya komunikasi, rasanya tuh keluarga tuh nggak hangat gitu, nggak ada effort untuk cari tahu kitanya tuh lagi gimana, atau kitanya mau approach orang tua tapi ya respon nggak enak juga, mau cerita tapi malah diceramahin gitu kan, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, komunikasi dan kehangatannya. Oke, thank you Ben. Ben, kamu boleh nunjuk satu orang kalau boleh cewek deh. Kamu remaja ya? Aku remaja. Berarti kamu nunjuk satu kakak pemuda gitu ya? Yang cewek kalau bisa. Cireni. Ya, silakan Reni. Pagi KBB dan semuanya. Iya, pagi Reni. Ini ya dari pemuda. Dulunya remaja juga kok. Kalau tadi kelompok aku tuh ada Bernice, Gwen, Daniel, sama Cinelli ya. Kalau dari kami sih semuanya sebagian besar sih jawabnya 1 Kak. Ya, jadi dari keluarga memang nggak ada tuntutan yang maksa banget, semuanya oke, sejalannya aja, nikmatin keluarganya masing-masing gitu. Memang ada yang mix juga, 1, 2, ada yang out of the box juga ada. Cuma kalau yang kurang dari keluarga tadi sih sebenarnya nggak terlalu kita bahas, kita lebih ngediskusiin yang tipe keluarga mungkin ya 1, 2. Tapi rata-rata sih jawabnya sih kita 1, no pressure, semuanya dibebasin, seperti itu sih Pak. Oke, thank you Reni. Ini sebenarnya gabungan remaja pemuda dan apa tadi kebaktiannya? Peranan. Apa? Peranan ya. Peranan Kak. Peranan itu remaja juga. Remaja juga. Bedanya gitu. di pembangunan itu. Iya, peranan. pembangunan. Oke. Kalau gitu Reni coba tunjuk satu teman yang perana ya. Ya, ada yang kenal nggak kamu Ren? Ayo. Peranan ya. Yang mana ya? Ayo kasih clue. Siapa yang merasa dirinya peranan? Ada Gwen Kak dari peranan tuh. Tapi Gwen tadi udah sekelompok sama saya tuh. Oh iya. Immanuel, ada yang Oh ya Immanuel. Ayo Immanuel, namamu sudah dipanggil. Silakan Immanuel. Harus on cam ya? Ya sebisanya. Bentar, startup kamera. Oke. Ayo poninya dirapiin dulu. Oke, jadi tadi kelompok aku mayoritasnya sih 1, 2. Tadi itu bareng sama Zelen, Cynthia Liman, terus ada Kayla sama Christopher. Ya. Oke. Ya. Jadi tadi kita mayoritasnya itu keluarga kita 1 sama 2. Jadi agak bebas-bebas saja, tapi tetap harus ada sesuatu yang bisa dicapai gitu lah. Ya. Jadi nomor 2 dong ya? Iya nggak sih? Ada misi gitu, ada goals.
Terus yang pertanyaan kedua, apakah kalau merasa ada yang kurang, kita juga mirip-mirip sih jawabannya, semuanya mayoritasnya komunikasi juga, tapi mungkin ada yang kurang dalam komunikasi. Terus juga kalau nggak salah Christopher ada ini deh, suka dibanding-bandingin sama keluarga yang dari keluarga yang lain kalau ada kesalahan gitu. Jadi itu saja. Oke, dibanding-bandingin ya. Oke, thank you Immanuel. Baik teman-teman, 3 orang teman ini mudah-mudahan cukup mewakili ya apa yang menjadi pandangan kalian terhadap keluarga. Mau melihat keluarga diri sendiri kadang-kadang suka bingung ya teman-teman ya. Nanti kalau aku bilang ini nanti teman aku bilang aku anak manja. Nanti teman aku bilang bilang papa mama kamu kok otoriter atau dominan. Nah, memang diskusi membicarakan tentang keluarga ini seringkali buat orang Asia itu hal yang tabu loh teman-teman ya. Itu kenapa kita jadi sulit keluar membicarakan pergumulan kita. Nah, teman-teman tadi di dalam main room sempat juga nih curhat sama Kak Arisa gitu ya, bahwa pandemi membuat tingkat kondisi mental health mau semua golongan gitu ya, mau remaja, pemuda, bahkan dewasa, mental health menjadi semakin problem. Kenapa? Karena kita semakin bertemu dengan orang-orang yang tadinya kita jarang bertemu, tiba-tiba kita bertemu nih, WFH, terus sekolah di rumah, PJJ, dan kadang-kadang membuat kita merasa kayak nggak punya room, nggak punya space, nggak punya private area. Semuanya kita seolah-olah kita menjadi hidup di akuarium yang dipantau. Kamu kerjanya sampai jam berapa? Kamu belajar ada PH apa enggak? Kamu kuliah kapan kelar skripsi kamu? Kamu gini. Yang tadinya kita hidup dalam ruang yang bebas untuk berekspresi, bereksperimen, hidup di dalam begitu luasnya pandangan-pandangan yang bisa kita telusuri gitu ya, bebas kita. Sekarang kita menjadi punya pemantau yang seolah-olah kita disoroti oleh CCTV gitu ya, oleh keluarga kita ya, baik mungkin orang tua kita, mungkin juga yang tinggal dengan kakek nenek atau om tante. Seolah-olah semua mata tertuju kepada kita. Kita menjadi punya pandangan yang berbeda nih terhadap keluarga nih ya. Mungkin teman-teman yang tadinya merasa keluargaku have fun gitu ya, senang-senang aja. Hati-hati loh teman-teman. Kadang-kadang nih orang tua udah merasa capek di kerjaan, akhirnya mereka udahlah biarin lah anak aku begitu karena saya sendiri juga energinya udah habis. Biarlah daripada mereka stres, jadi biarlah mereka melakukan apa yang mereka suka gitu ya. Namun hidup ini bukan piknik kan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di gambar yang nomor 1, hidup di dunia itu bukan piknik loh. Tadi KBB sempat sharing kan tadi di awal, kalau bentuk keluarga KBB itu nomor 1 dan membuat aku menjadi orang yang kurang ambisi, kurang motivasi, kurang berjuang. Dan ternyata itu sangat merugikan diri saya. Menjadi orang yang sangat tidak peka kalau ada orang lain susah karena saya sibuk mencari kenyamanan, ya kan? Kalau kalian udah terbiasa nyaman, kalian nggak mau tangan kalian kotor ngebantuin orang gitu ya. Kalian nggak mau mengeluarkan keringat ketika orang lain lagi susah karena kita udah biasa nyaman. Ibaratnya kalau kamu udah biasa tinggal di dalam ruangan ber-AC, mau nggak kamu keluar dari ruangan kamu yang panas, berdebu, polusi, berkeringat, untuk menolong orang-orang lain yang lagi kesusahan? Itu berat teman-teman. Buat saya sendiri berat. Saya tumbuh dalam keluarga yang memanjakan saya gitu ya. Tapi ketika saya dipaksa keluar oleh Tuhan, itu membuka mata saya bahwa kita nggak boleh tinggal di dalam dunia yang ilusi. Dunia yang piknik itu ilusi teman-teman. Kita nggak bisa hidup dalam pandangan kita yang sempit, seolah-olah hanya dirikulah yang perlu kenyamanan, orang lain biarlah mereka berjuang sendiri. Nah teman-teman, untuk pandangan yang keluarga yang kedua ini juga baik sebenarnya kan ya. Semua orang butuh goals, semua orang butuh ambisi, semua orang butuh kerja keras. Nah
Namun yang kedua ini juga harus diimbangi dengan kekompakan, ya enggak? Nggak mungkin dong kamu berjuang tapi nggak kompak, ya kan? Nggak mungkin dong misalnya si papa pengen berkarir yang baik tapi si mama nggak ngedukung. Nggak mungkin dong kamu pengen kuliah, pengen kerja, pengen sekolah yang bagus, tapi orang tua kamu masa bodoh. Nggak mungkin. Yang nomor 2 ini harus disertai dengan kekompakan, sehati. Jadi masing-masing keluarga mesti mencapai tujuan dengan kompak, bukan karena terpaksa. Beda dengan yang nomor 3, ini kan terpaksa ya. Tadi sebenarnya apa yang di-sharingkan oleh Ben ini sebenarnya agak-agak yang nomor 3 nih. Ketika kita tidak memenuhi ekspektasi orang tua akan kecewa. Tadi ada yang bilang juga, akhirnya dibanding-bandingkan. Itu sebenarnya masuk dalam kelompok yang ketiga loh teman-teman. Ketika ekspektasi orang tua tidak dicapai oleh anaknya, mereka akan kecewa dan mereka akan kemudian membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kadang-kadang membanding-bandingkan kamu dengan sepupu kamu, kadang-kadang membandingkan kamu dengan adik kamu, dengan kakak kamu, atau dengan orang tua itu sendiri. Misalnya, dulu gitu ya, dulu papa gitu, dulu mama. Nah, itu sebenarnya udah masuk golongan yang 3 nih teman-teman ya. Karena kan kita bukan hidup di zaman yang masih penuh dengan kekerasan fisik, walaupun masih ada juga gitu ya. Nah teman-teman, yang nomor 3 ini memang sangat kurang yang namanya kehangatan atau keharmonisan. Jadi it's all about demand, ekspektasi. Walaupun tadi teman-teman bilang, Kak aku banyakkan nomor 1 nih Kak, keluargaku aman-aman aja gitu tanpa tuntutan. Tapi ketika kalian mengatakan keluarga kalian tidak ada komunikasi dan kehangatan, sebenarnya deep down inside kalian itu nomor 3 loh. Hanya saja kalian belum siap untuk mengakui bahwa ya keluargaku punya demand yang terlalu tinggi terhadap diri aku. Karena kalau keluarga kalian ada di 1, itu pasti kehangatan itu akan besar. Kalian akan banyak intensitas keintiman itu besar. Sering jalan-jalan, sering ketawa bareng, sering makan bareng. Nah itu yang dialami keluarga saya gitu ya. Tapi ketika kalian mengatakan kurangnya komunikasi dan kehangatan, itu sebenarnya kontradiksi sekali teman-teman. Mungkin diri kalian sedang berusaha untuk bergumul nih. Keluargaku tuh sebenarnya aku pengennya mereka seperti nomor 1. Tapi mereka nggak hangat, nggak komunikasi. Tapi kadang-kadang mereka nuntut, kadang-kadang mereka enggak. Kadang-kadang mereka begini. Jadi ini mix. Tersebar gitu. Nggak apa-apa teman-teman, jangan stres gitu ya. Yang namanya menggambarkan keluarga tidak bisa dikotak-kotakan. Itu hanya berdasarkan pengalaman kita masing-masing ya, berbeda teman-teman. Nah, kalau kita mau belajar dari pembacaan kita hari ini dari Mazmur 128, di Mazmur 128 dikatakan bahwa keluarga yang takut akan Tuhan, mereka akan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Saya membayangkan gitu ya, kalau keluarga yang percaya sama Tuhan, pasti mereka mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa sih? Jalan Tuhan kan itu kan kasih, keadilan, damai, sukacita, terus penguasaan diri. Semua apa-apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, itulah jalan Tuhan. Jalan yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh pengorbanan. Nah, untuk itu keluarga juga harus bekerja keras dan mendapat hasil dari jerih payahnya. Yang nomor 2 ini yang bekerja keras dan mendapat hasil ini menunjukkan bahwa sebagai keluarga yang hidup di dalam Tuhan, kita nggak boleh berleha-leha, kita nggak boleh bersantai-santai seolah-olah hidup akan terus berjalan baik tanpa perjuangan. Nggak bisa teman-teman. Karena di Mazmur 128 dikatakan bahwa setiap orang di dalam keluarga harus bekerja keras dan mendapat hasil dari jerih payahnya. Jadi barang siapa ada di antara kita yang tidak bekerja keras, jangan kecewa kalau kalian nggak dapat hasil apa-apa gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman yang bilang, Kak aku udah berusaha, aku udah melakukan segala yang aku bisa, tapi aku nggak dapat hasil apa-apa. Belum tentu teman-teman, kacamata kita belum tentu kacamata yang tepat. Nah untuk itu kalian juga harus mendiskusikan dengan orang-orang di dekat kamu tuh. Bisa dengan keluarga, bisa dengan sahabat, bisa dengan hamba Tuhan gitu ya, dengan pendeta.
supaya kalian tidak hidup dalam perspektif kalian sendiri dan tidak membuka terhadap pandangan orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bahkan perkara bekerja pun itu sangat relatif. Kalian membutuhkan pendapat orang lain sehingga kalian mendapat wawasan yang lebih luas. Nah teman-teman, ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, tentunya kita pernah mengalami di mana kita menjalin hubungan ya, mau dengan teman, dengan sahabat, di sini dengan keluarga. Nah teman-teman, KBB pengen kalian sedikit ngangkat tangan gitu ya. Kita kan punya 2 tangan nih ya, kayak gini ya. Coba kalian teman-teman satuin gini. Coba, yang on cam coba ikutin KBB, yang on cam. Disatuin, setelah disatuin, coba yang jari manisnya diangkat, bisa nggak? Jari manis. Jari manis itu jari yang naruh cincin, bisa? Bisa ya? Bisa diangkat. Tapi bisa jauh banget nggak kayak ini? Jari telunjuk nih gini. Jari telunjuk kan, kalau jari telunjuk kita kalau dipisahin kan bisa jauh banget kan? Tapi kalau jari manis kenapa dipisahinnya cuma sedikit? Kalau kelingking jauh, jari tengah jauh. Kenapa jari manis cuma sedikit? Jari jempol juga kalau dibuka jauh. Nah teman-teman, katanya sih jari manis ini kan jari tempat meletakkan cincin nikah, ya enggak? Ini cincin nikah KBB lagi dilepas gitu ya, gara-gara ini lagi bepergian. Caranya supaya bisa melepaskan ini, jari ini, ya lepasin jari yang lain. Kita lepasin jempol, lepasin telunjuk, lepasin jari tengah, lepasin kelingking, sisa 1, lepas. Ya kan? Karena jari yang paling sulit untuk dilepas adalah jari manis. Nah teman-teman, ada sebuah filosofi gitu ya, kenapa sih cincin itu ditaruh di jari manis? Nih buat teman-teman yang menikah gitu ya, yang mau menikah. Nggak taunya pada zaman dahulu, pada zaman early Romanian gitu ya, Romawi kuno gitu ya, cincin ditaruh di jari manis karena menurut pandangan pada masa itu, di jari manis ini ada vena. Vena itu pembuluh darah yang langsung mengarah ke jantung. Nah, makanya dia dibilang vena, vein of life, vein of love, vena cinta, saluran cinta gitu ya. Walaupun setelah berkembang ilmu kedokteran kan orang jadi pada tahu ternyata yang namanya vena itu ya dari semua jari gitu ya. Bukan cuma di jari manis, semua jari ada vena yang mengarah langsung ke jantung. Namun pandangan itu terus kita pelihara. Karena itu gitu ya, pandangan masa lalu bahwa di sini adalah yang paling dekat dengan kehidupan, yaitu jantung kita, teman-teman. Heart kita. Bukan hati ya, kalau hati kan liver ya. Kalau heart ini kan jantung ya, paling dekat dengan jantung. Nah teman-teman, kenapa juga kita pakai cincin bundar? Karena cincin bundar menandakan bahwa yang namanya cinta itu melingkar dan artinya eternal. Melingkar itu eternal, abadi. Karena tidak punya ujung, tidak punya awal. Dia abadi. Dia tidak punya ujung. Dia kekal gitu ya. Nah teman-teman, itulah keluarga. Asal muasal keluarga terbentuk adalah ketika ada 2 orang, laki-laki dan perempuan bersatu membentuk keluarga, terjadilah keluarga. Habis itu kalau Tuhan mengaruniakan ada anak-anak gitu ya. Untuk itu buat teman-teman yang nantinya akan menikah, sekarang ada formulasi GKI gitu ya, yang mengatakan bahwa bila Tuhan mengaruniakan kalian anak, jadi enggak semua keluarga dikaruniakan anak, bukan? Ada yang tidak dikaruniakan, itu pun tetap keluarga. Jadi ketika 2 orang disatukan, laki-laki dan perempuan disatukan sebagai pasangan suami istri, itu sudah menjadi keluarga. Dan keluarga itulah yang nantinya akan melahirkan anak-anak dan cucu-cucu gitu ya. Teman-teman, kita kan berbicara tentang keluarga kan berarti diri kita sebagai anak dong. Mungkin ada di antara kalian yang sudah jadi orang tua gitu, tapi KBB belum tahu ya. Tapi sebagai anak, diri kita ini gimana sih? Apakah kita melihat diri kita sebagai the whole, bagian yang utuh dari papa mama kamu dengan ke saudara-saudara kamu? Kita tuh keluarga satu, melingkar, tidak mengenal batas, tidak mengenal ujung dan awal. Untuk itu ketika kita mengatakan family is fam dalam kurung I love you,
apakah kita sungguh-sungguh bisa mempraktekkan itu, teman-teman? Nggak gampang ya. I love you is easy to say gitu ya, sarangeo gitu ya. Gampang sekali mengatakan sarange gitu. Tapi kan tidak semudah itu mempraktekkan di dalam kehidupan realita kan, mengatakan kepada papa mama, papa I love you, mommy I love you, cici, koko, dedek gitu ya, I love you gitu ya. It's not easy, tidak mudah. Nah teman-teman, ketika Mazmur mengatakan bahwa hidup takut akan Tuhan itu dan bekerja keras akan mendapat hasil yang pertama keadaannya akan baik. Nah teman-teman, jadi ketika kita berjuang membentuk keluarga yang kita bisa saling mengasihi, itu nggak bisa dengan jentikan tangan, teman-teman. Teman-teman harus memperjuangkan keluarga itu. Nggak bisa kalian hanya, oh papa mama is my role model gitu. Aku mengikuti mereka. Seolah-olah kita sebagai anak lepas tanggung jawab. Seolah-olah kita hanya mulu menggantungkan pandangan kita kepada orang tua. Jadi orang tua mau bagus, mau jelek, ya itu aku ikutin gitu ya. Itu karena mereka. Nah teman-teman, ada satu pengalaman gitu ya. Seorang anak yang berkata, saya itu begini karena papa mama berpisah. Karena papa hidup dengan orang lain, saya jadi begini. Dan teman-teman tahu ketika dia berkata itu, usia dia sudah banyak dan dia sudah punya 4 anak. Pikiran itu dia bawa terus seolah-olah aku begini ya gara-gara papa mama. Nggak bisa teman-teman. Yang namanya family, semua orang mesti berjuang bersama supaya keluarga ini menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang bekerja keras. Sehingga kita akan mendapat hasilnya keadaan yang baik. Jadi seorang anak jangan berpikiran terus, ya aku rajin belajar karena papa mama yang nyuruh aku rajin belajar. Kalau nggak ada yang nyuruh aku rajin belajar, ya aku main game. Nggak bisa teman-teman. Ya aku rajin bekerja keras karena orang tua aku punya tuntutan terhadap aku, makanya aku bekerja keras. Nggak bisa. Kita harus punya motivasi sebagai part of the system family ini. Kita tuh adalah bagian yang krusial teman-teman. Seorang anak itu bukan bagian cadangan dalam keluarga. Each of you, masing-masing kalian itu adalah bagian yang krusial di dalam keluarga. Sehingga kalian pun harus hidup takut akan Tuhan. Kalian pun harus bekerja keras. Sehingga keadaannya akan baik. Seperti teman-teman lihat ya. Di situ ada pohon zaitun. Di situ ada pohon anggur, jadi istri digambarkan sebagai pohon anggur yang artinya berbuah gitu ya. Terus anak-anak sebagai tunas pohon zaitun. Bagi kita nih, bagi teman-teman yang adalah anak-anak gitu ya, anak dari orang tua kalian, menjadi tunas pohon zaitun itu bukan perkara sepele loh teman-teman. Jadi menjadi tunas pohon zaitun artinya sedia untuk berakar mendalam. Kalian lihat ya di gambar ini pohon zaitun itu gede banget loh. Jadi pohon zaitun itu rupanya mereka bisa berbuah ketika dia berusia 5 tahun dan kemudian dia bisa berusia sampai ribuan tahun. Jadi pohon zaitun ini manfaatnya juga bukan hanya dahannya yang bisa melindungi orang-orang yang untuk berteduh di bawahnya, tapi buahnya itu berguna. Kemudian ketika dijadikan minyak itu jauh lebih berguna. Banyak sekali manfaatnya mulai dari obat kanker, antioksidan, untuk kesehatan kulit, untuk kesehatan mata, banyak sekali. Itu kenapa Tuhan melalui pemazmur menggambarkan kalian anak-anak adalah tunas pohon zaitun. It means kalian diharapkan menjadi bagian dari sistem yang menopang keluarga. Tidak lagi hanya mengandalkan orang tua. Tidak lagi hanya mengandalkan orang lain yang lebih dewasa dari kalian. You are part of the system gitu ya. Sehingga ketika kita hidup mendapat challenge gitu ya. Tadi KBB bilang gitu ya, kalau pandemi ini membuat kita semakin kuat. Jadikan semua itu sebagai tantangan yang membuat diri kita sebagai pohon zaitun yang semakin hari semakin kuat berakar, bertumbuh dan berbuah.
Nah, teman-teman, lihatlah diri kalian sebagai bagian dari pohon zaitun yang Tuhan ciptakan gitu ya. Sehingga ketika kalian ditempa, baik di kuliah, baik di kerja, baik di sekolah, baik di pergaulan, baik di pelayanan sekalipun, kalian tahu aku adalah tunas pohon anggur Allah yang Tuhan persiapkan untuk berbuah, berakar, bertumbuh, sehingga aku bisa mensupport keluargaku. Sehingga yang dikatakan love gitu ya, love di dalam keluarga bukan cinta yang dangkal, tapi cinta yang mendalam, cinta yang saling menguatkan, cinta yang bukan hanya sekedar fun, tapi cinta yang mendorong satu sama lain untuk maju. Sehingga kita menjadi keluarga yang kuat. Sehingga pandemi ini tidak mengalahkan kita. Kalau one day Tuhan izinkan ada pandemi yang lebih berat, karena teman-teman tahu ya, biologic war kan semakin gencar ya di tengah-tengah bangsa di sekitar kita. Kalau perang biologis semakin gencar dan kita keluarga Tuhan rapuh, bagaimana kita akan bertahan? Bagaimana kita akan menunjukkan cinta Kristus di tengah-tengah dunia? Jadi teman-teman, biarlah perenungan hari ini menguatkan kita bahwa pandemi, challenge sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, aku bisa karena aku adalah tunas pohon zaitun Allah. Sehingga aku akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang senantiasa boleh menolong orang lain, boleh membantu orang lain, karena aku adalah tunas pohon zaitun Allah. Amin. Mari teman-teman, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, untuk pokok doa syafaat hari ini, kita mau berdoa untuk, kita bersyukur gitu ya untuk firman Tuhan hari ini yang sudah dibawakan oleh KBB tadi. Kemudian kita juga mau bersyukur untuk turunnya angka COVID di Indonesia, dan kita berdoa juga untuk penanggulangan COVID yang sedang berjalan dan ke depannya gitu. Dan kita juga mau berdoa untuk regenerasi pengurus komisi prana, remaja pemuda yang sedang berjalan dan dimulai di tahun depan. Kita juga mau berdoa yang Natal 2021 bentar lagi akan diadakan gitu ya, sekarang udah akhir Oktober, teman-teman, bentar lagi Desember. Terus kita juga mau berdoa untuk kegiatan sekolah, kuliah, kerja yang kita sama-sama jalanin semua nih. Kemudian kita mau berdoa juga untuk teman yang ulang tahun. Ada Malvin di 26 Oktober, Cirika 27 Oktober, Cinekolin 27 Oktober, Citeresia Deborah, dan Kak Octavirus Wahyu di 30 Oktober. Dipersilakan ke KBB untuk membawakan doa syafaat. Baik, teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh menggunakan waktu kami bersama keluarga kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, ada banyak hal yang kami pelajari,
Namun kami juga seringkali ya Tuhan mendapatkan berbagai macam rintangan, bahkan di dalam keluarga kami sendiri ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi tunas pohon zaitun Allah yang Tuhan tanam agar kami kelak kami bisa berbuah, berakar ya Tuhan, bertumbuh. Sehingga kami boleh semakin, bukan hanya menumbuhkan diri kami juga menumbuhkan keluarga kami. Sehingga cinta kasih yang ada di dalam keluarga kami adalah cinta yang mendalam, cinta yang berkualitas, cinta yang bermakna, cinta yang sungguh-sungguh mampu menopang satu sama lain ketika ada yang lemah atau ketika ada yang terjatuh ya Bapa. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam Tuhan, mau bekerja keras sehingga kami boleh mendapat hasil dan berkat-Nya dari Engkau ya Bapa. Bapak, kami juga mau bersyukur untuk turunnya angka COVID di beberapa daerah. Kami juga berdoa untuk penanggulangan COVID, kiranya Tuhan sendiri yang boleh bekerja melalui setiap orang-orang di dalam aparatur pemerintah, dan juga untuk setiap nakes, dan juga bahkan untuk kami sendiri ya Tuhan. Untuk kami boleh ikut berjuang di dalam penanggulangan COVID ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk regenerasi pengurus Komisi Peranan Remaja dan Pemuda. Kiranya Kau sendiri yang boleh mengutus anak-anak-Mu ya Tuhan, yang nantinya terpanggil sebagai pengurus. Perlengkapi mereka ya Tuhan, bukan hanya skill mereka, tapi terlebih lagi perlengkapi komitmen mereka, cinta mereka terhadap Engkau ya Tuhan, dan cinta mereka terhadap sesama. Sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berkomitmen penuh. Bapak, kami juga mau bersatu berdoa bagi persiapan untuk merayakan Natal 2021 ini ya Bapak. Kau sendiri boleh memberkati panitianya, acara dan setiap hal yang kami butuhkan. Biarlah Natal ini Tuhan yang masih dalam suasana pandemi ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh Engkau berkati, dan kami juga boleh mendapatkan banyak hal dalam perayaan Natal 2021 ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kegiatan sekolah, kuliah, dan kerja, baik yang sudah mulai sekolah tatap muka, baik yang sudah mulai work from office, atau bahkan yang sudah mulai bekerja di lapangan. Berkati kami masing-masing ya Tuhan, kuatkan kami. Biarlah kami tidak kehilangan iman ya Tuhan di dalam pandemi ini. Biarlah kami tidak dikalahkan oleh pandemi ini, melainkan kami boleh kuat di sekolah kami, di kuliah kami, di kerja kami. Kami boleh semakin menghasilkan dengan lebih banyak. Karena kami tahu Tuhanlah yang menyertai kami, sehingga kami pun boleh menghasilkan banyak ya Tuhan, melalui pendidikan kami dan di dalam pekerjaan kami ya Bapa. Tolong kami juga Tuhan untuk kami senantiasa menjadi image of God dimanapun Tuhan menempatkan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau bersyukur bagi teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Rika, Nicolin Johan, Malvin, Ica, dan Okta ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap momen yang mereka alami bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah masing-masing anak-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh berakar ya Tuhan. Dan mereka juga boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang mereka inginkan, Tuhan sendiri yang boleh menyediakan. Karena yang mereka inginkan adalah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk semua hal yang sudah Kau berikan bagi masing-masing kami. Namun kami pun punya pergumulan yang tidak bisa diucapkan ya Tuhan di hadapan orang lain. Namun kami tahu di hadapan Engkau saja ya Tuhan kami bisa mengucapkan setiap permohonan kami. Dan kami tahu Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Untuk itu kami berserah hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari teman-teman, kita menaikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas satu waktu kami boleh berkumpul dan bersekutu dan beribadah bersama antara pemuda, peranan, dan remaja. Ya Tuhan, biarlah seluruh berkat yang sudah Kau berikan kepada kami ini dapat kami juga bagikan apa yang kami punya kepada sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah Kau berkati ya Tuhan, tangan-tangan orang yang mengolahnya, agar persembahan kami ini dapat menjadi berkat kepada orang banyak dan juga memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Kita hari ini udah sama-sama belajar ya, kalau ternyata tuh tipe-tipe keluarga dari masing-masing dari kita tuh tentunya beragam ya, teman-teman. Dan rasanya nggak terlalu bijak sih ya kalau kita harus membandingkan gitu. Kan kita dibandingin aja nggak seneng gitu. Kan masa kita harus bandingin keluarga kita gitu dengan keluarga yang lain gitu. Dan kita juga perlu sadar ya, teman-teman. Berkeluarga itu ya memang tidak mungkin selalu harmonis sih. Pasti akan ada aja lah satu dua hal percikan-percikan gitu dalam keluarga. Tapi walaupun seperti itu, seperti yang KBB sudah jelaskan tadi, tertulis pada Mazmur 128, ya kita harus berani gitu teman-teman untuk terus bekerja keras, menciptakan suatu hubungan yang positif di dalam keluarga gitu. Tetap berusaha untuk menunjukkan tuh kalau kita tuh care kepada keluarga kita. Betul nggak, Zel? Betul banget, Ben. Dan kalau terjadi masalah dalam keluarga kita, teman-teman, jangan lupa kita punya Tuhan untuk diandalkan. Libatkan Tuhan dalam setiap episode kehidupan keluarga kita, dalam itu senang maupun sedih gitu ya, teman-teman. Percaya aja kalau Tuhan beserta, cepat atau lambat, damai sejahtera akan ada dalam keluarga kita. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan saja. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima pengutusan serta berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Setiap kata dan karyaku,
setiap kata dan karyaku. Haleluya, Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Oke, teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah join ibadah hari ini. Nah, aku mau kenalin dulu nih pelayanan-pelayanan hari ini siapa aja sih. Jadi hari ini tadi kita pembicara kita ada KBB dari GKI Kemang Pratama, kemudian penatur kita ada Ko Stanley, terus filenya ada Ben dan aku sendiri, terus pemusiknya ada Ko Wahyu, singer kita ada Ko Hendrik dan Ci Felicia, kemudian mumek kita yang pegang PPT ini di balik layar ini ada Alvin ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk minggu depan ibadah kebaktian pemuda dengan tema cukup akan dibawakan oleh Pendeta Iwan di Zoom biasa untuk ibadah pemuda ya teman-teman di Pokok Pemuda. Boleh di next pelayannya. Iya, pelayannya ada Pendeta Iwan, terus penatanya ada Ko Stanley, filenya ada Ci Revani, kemudian singernya ada Ko Ival dan Ci Colin, pemusiknya ada Ko Samuel Simon, publikasi Ci Felicia, sound editor Ko Wahyu, dan Muhammad ada Alvin lagi. Oke, next. Ben. Oke, jadi sebelum masuk ke pengumuman yang ada di slide ini, mau ingetin juga nih, karena ini kan kebaktian gabungan gitu teman-teman, minggu depan kita udah kembali ke ya tempat masing-masing gitu ya, yang korem kebaktian lagi di korem, yang peranan persekutuan lagi di peranan, pakai link Zoom masing-masing yang udah kalian pakai. Kemudian aku mau kasih pengumuman, tapi aku mau ingetin dulu nih, ini khusus yang komisi remaja. Kita mau open rekrutmen buat pengurus, jadi tolong yang pokok jadi pemuda gitu, misalkan Kosemuang gitu, tolong jangan daftar gitu, udah beda nih, ntar Nanti balik lagi. jangan, ntar balik lagi ke remaja. Yang peranan juga jangan, beda ini. Beda-beda. Iya, jadi kita sebagai pengurus komisi remaja, kita rindu nih ngajak teman-teman yang tertarik melayani sebagai pengurus, khususnya di bidang sarana prasarana, sarpen, dan juga di bidang humas. Kok kerjanya ngapain? Itu bisa dilihat lah di slide aku sebutin ntar kepanjangan. Gitu. Requirement-nya gampang teman-teman. Pernah mengikuti kebaktian korem dan karena ini kepengurus, periodenya 2 tahun, jadi ya diharapkan berkomitmen selama 2 tahun. Kok aku nggak punya pengalaman sama sekali kok di bidang humas atau sarpen, nggak apa-apa. Nanti kita bakal sama-sama jelasin, kita bakal bimbing juga, kita bakal ajarin. Dan kalau teman-teman tertarik mau tanya-tanya atau mau mendaftar, bisa hubungin yang di kontak person. Kebetulan orangnya dua-duanya ada di sini. Kebetulan ada aku sama Zelen. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin bisa di next kali, Vin. Sama-sama Koko Samuel, terima kasih kembali. Teman-teman juga mau ingetin nih, ada beberapa teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, ada Malvin, ada Ci Colin, Ci Rika, Ci Ica, sama Kok Oktavianto Wahyu. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti diucapin ya, kalau misalkan ada di sini, coba kita lihat ya, ada nggak ya orangnya di sini? Kayak Ci Ica ada ya tadi ya? Ada Ica ya. Ci Ica aja. Yeah, selamat ulang tahun Ci Ica. Happy birthday sih. Biasanya kalau di gereja kita udah nyanyiin ya. Selamat ulang tahun. Ya nggak bisa nyanyi lah. live kali Ben. Wah nggak usah, jangan. Ntar pada bubar. Iya, happy birthday Ci Ica. Semoga sehat selalu, panjang umur. Oke, mungkin sebelum kita ya makan siang bubar jalan, kita foto dulu yuk teman-teman seperti biasa. Yuk, let's go. Oke, Vin mungkin boleh di stop share aja. Ya, thank you. Yuk on cam yuk teman-teman. Yuk teman-teman, Koko Cici, adik-adik. Ini ada
Masih banyak nih yang masih off cam. Kanita, Kasindu, Ryan, Gwen, Jendy, Amanda, Yuril, Ciara, Kayla. Ayo guys, on cam dulu. Bentar aja. Ini yang screenshot siapa ya? Wahyu Kayak- boleh bantu screenshot ya? Wahyu Wahyu. atau Alvin? Terserah. Boleh deh, aku deh. Dari Wahyu ya. Oke. Wait. Udah semua ya. Ini ada 3 slide, berarti masing-masing 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Untuk slide pertama sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide kedua tahan 1, 2, 3. Sorry. Senyumnya ditahan dulu ya teman-teman. Lagi ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Nanti slide yang pertama kita ulang ya. Oh, oke, siap kok. Yang ketiga dulu ya. 1, 2, 3. Dari online kita menemukan keahlian tahan senyum ya. 1, Iya, tahan senyum nih. 2, 3. Oke, yang pertama ya lagi ya. Oke, lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, thank you Ko Wahyu. Terima kasih teman-teman, kebaktian gabungan kita udah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat makan siang. Bye-bye. Minggu semuanya. God bless you teman-teman. Terima kasih semua. God bless you teman-teman. Happy Ketemu lagi. Selamat makan Happy siang. Sunday. Happy Sunday. God bless you. Bless you. Sunday.